Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Pratika. Saya salah satu guru sekolah dasar Islam Terpadu Asiti di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Jadi hari ini saya akan praktik mengajar tentang pembelajaran berbasis PCK atau Pedagogical Content Knowledge. Jadi apa sih itu PCK? PCK adalah kompetensi yang dikembangkan oleh guru dari waktu ke waktu melalui pengalaman tentang bagaimana caranya mengajarkan suatu konten dengan cara tertentu untuk meningkatkan pemahaman siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-soleha, bagaimana ya kabarnya hari ini? Masya Allah, semua dalam keadaan sehat. Jadi sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ustazah yang pimpin, tangan ke atas, pandangan ke bawah, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Jadi hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi dan pembelajaran 1. Sebelum Ustazah lanjut, Ustazah ingin bertanya dulu, alat apa yang Ustazah pegang? Masya Allah, hebat sekali anak soleh-soleha. Jadi ini namanya blender ya. Nah, ada yang pernah memakai blender di rumah? Masya Allah, anak soleh-soleha, sudah pernah ya? Nah, sebelum menggunakan blender, pernahkah kalian membaca petunjuk sebelum menggunakannya? Masya Allah, ada yang pernah dan ada yang langsung memakainya. Jadi yang pernah itu adalah salah satu contoh teks petunjuk. Apakah anak soleh-soleha tahu teks petunjuk itu apa? Jadi teks petunjuk adalah teks yang memberikan arahan dalam melakukan sesuatu agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Anak soleh-soleha, silahkan duduk rapi dulu ya. Nah, silahkan diperhatikan spidol yang Ustazah pegang. Ketika Ustazah melempar spidol ini ke atas, maka anak soleh-soleha langsung bertepuk tangan. Nah, ketika Ustazah tidak melempar sama sekali spidol ini ke atas, maka anak soleh-soleha tidak bertepuk tangan. Masya Allah, hebat sekali anak soleh-soleha. Semangat sekali belajarnya hari ini. Jadi, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita dapat menjelaskan pengertian teks petunjuk, ciri-ciri dan jenis teks petunjuk, manfaat teks petunjuk, dan contoh penggunaan alat melalui teks petunjuk. Anak soleh-soleha, ada yang bisa menjelaskan pengertian teks petunjuk? Masya Allah, hebat sekali anak soleh-soleha. Jadi teks petunjuk itu adalah teks yang memberikan arahan untuk melakukan sesuatu agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Adapun ciri-ciri teks petunjuk yaitu yang pertama menggunakan kalimat perintah, yang kedua menggunakan kata yang mudah dipahami, yang ketiga tidak menimbulkan keraguan, dan yang keempat menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Adapun jenis-jenis teks petunjuk, yang pertama petunjuk menggunakan obat, yang kedua petunjuk membuat sesuatu, yang ketiga petunjuk melakukan sesuatu, dan yang keempat petunjuk arah atau denah. Nah, anak soleh-soleha, Ustazah ingin bertanya, kenapa sih harus ada teks petunjuk? Masya Allah, hebat sekali anak soleh-soleha. Kenapa harus ada teks petunjuk? Agar pembaca dapat mengerti apa yang harus dilakukan sebelum ke tahap selanjutnya. Nah, sekarang anak soleh-soleha, ayo kita praktikkan petunjuk cara menggunakan blender. Pertama, silahkan colokkan kabel blender pada stop kontak. Yang kedua, silahkan masukkan bahan ke dalam blender.
tombol sesuai dengan kecepatan untuk menghidupkan blender. Nah, setelah halus, matikan tombol off. Nah, setelah itu pindahkan bahan pada wadah. Nah, setelah pindah, silahkan cuci blender sampai bersih dan simpan di tempat yang lebih aman. Sudah mengerti anak soleh-soleha tentang penggunaan blender? Jika sudah, Ustazah ingin bertanya, perubahan energi apa yang terjadi pada blender? Masya Allah, hebat sekali. Perubahan energi yang terjadi pada blender yaitu perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Adapun manfaat blender yaitu dapat menghaluskan makanan, dapat membuat jus, jadi masih banyak lagi manfaat pada blender. Jadi silahkan dibuka bukunya pada halaman 51. Kemudian jawablah pertanyaan tentang pengertian teks petunjuk, ciri-ciri teks petunjuk, jenis-jenis maupun manfaat teks petunjuk. Sampai di sini sudah paham anak soleh-solehat? Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan setelah mempelajari teks petunjuk? Masya Allah, hebat sekali. Nah, yang harus kita lakukan yaitu kita harus membaca petunjuk terlebih dahulu sebelum menggunakan alat yang ingin kita gunakan. Apakah kalian bisa mempraktikkan secara langsung penggunaan blender di rumah? Masya Allah, sudah bisa kan? Jadi, apapun yang kita pelajari hari ini, kita harus mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sekian penjelasan Ustazah untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.